Halo Sobat Hijau, selamat malam. Hari ini kita akan malam mingguan bersama sosok yang spesial. Beliau adalah Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas topik-topik seru bagaimana upaya beliau menerapkan pengaruh kesamaan gender dalam kegiatan pengendalian pencemaran air. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan Ibu Lukmi. Selamat malam Ibu Lukmi. Ya, selamat malam Mas Romi. Apa kabar? Selalu ya. Baik Ibu ya. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Dan intinya semoga kita sehat selalu, dan karena sehat dan beraktivitas kayaknya memang jadi nikmat terbaik ya Bu ya di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Betul. Jadi Sobat Hijau, kita akan mengulik seperti apa sebenarnya pengaruh kesamaan gender di Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, dan bagaimana program-program yang telah dilakukan oleh pengendalian pencemaran air telah mencapai prinsip-prinsip pengaruh kesamaan gender dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, saya mau nanya dulu nih Bu, kita kan biasanya sedikit bingung nih ya Bu ya, pengaruh kesamaan gender. Sebenarnya apa sih Bu pengaruh kesamaan gender itu Bu? Ya, kalau menurut saya pengaruh utamaan gender itu bagaimana pandangan kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pada intinya manusia itu laki-laki dan perempuan sama saja. Oleh karena itu harus setara dan harus adil dalam perlakuannya gitu. Dan untuk mencapai itu. Dan untuk mencapai pengaruh kesamaan gender sebenarnya apa Ibu yang harus kita lakukan nih? Iya. Memang jadi pengaruh kesamaan gender itu harus diperjuangkan. Tidak bisa itu berubah dengan sendirinya, karena dari dulu banyak juga kebudayaan kita yang mendiskriminasikan perempuan misalnya. Misalnya kalau perempuan bekerja itu selalu ada semacam doktrin ini, boleh bekerja di luar rumah, boleh berkarir, tapi jangan lupa pekerjaan rumah itu tanggung jawabmu. Jadi akhirnya perempuan punya peran ganda. Tapi kalau laki-laki kenapa tidak peran ganda? Jadi kalau beraktivitas di luar, urusan rumah tangga tetap berumah tangga, ibu yang menjadi penanggung jawabnya. Nah, itu yang perlu diperjuangkan oleh perempuan. Jadi sekali lagi, laki-laki dan perempuan adalah sama saja, kita sama-sama memiliki kompetensi untuk maju, dan intinya perbedaan laki dan perempuan itu ketika melahirkan saja gitu. Jadi pekerjaan rumah tangga juga seharusnya menjadi tanggung jawab bapak-bapak juga. Tentu untuk memilih atau menjadikan PUG itu menjadi strategis, tercapai, adakah pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan Bu? Iya. Kalau menurut saya harus ada strategi ya. Strateginya dengan pendekatan kultural dan juga pendekatan struktural, harus dua-duanya. Kalau hanya satu saja, misalnya kalau pendekatan struktural itu mestinya dengan peraturan-peraturan, dengan regulasi ya. Saya kira itu penting. Kita harus membuat peraturan-peraturan juga di tahap awal. Misalnya kalau di legislatif misalnya, itu calon legislatif yang ada di Indonesia itu minimal 30% misalnya. Sama dengan di eksekutif, misalnya di pemerintahan, misalnya di KLHK, pejabat yang perempuan berapa persen itu seharusnya juga diatur supaya lebih balance gitu, bagaimana cara membuat kebijakan, membuat pengaturan itu supaya adil juga dan setara. Itu dari segi struktural. Berikutnya dari segi kultural, seperti sosial, masalah-masalah sosial dan pemberdayaan, ini juga penting secara struktural, dan ini harus diperjuangkan oleh perempuan Indonesia, harus memperjuangkan, termasuk bagi leader-leader perempuan itu harus memperjuangkan dengan cara dalam kegiatan-kegiatan, program-programnya juga memperhatikan keberadaan perempuan. Harus setara dan adil dan memperlakukannya. Yang penting adalah kompetensi itu tetap menjadi pegangan gitu. Kompetensi menjadi pegangan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Lukmi dalam rangka mengimplementasikan perusamaan gender atau PUG itu di unit kerja Ibu? Seperti apa Ibu? Saya ingin tahu nih Bu, kayaknya menarik banget nih. Iya. Saya bekerja sebagai direktur
pengendalian pencemaran air tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kualitas air di Indonesia agar lebih baik lagi gitu ya, tidak ada pencemaran. Beberapa program dan kegiatan dilakukan, antara lain misalnya terkait dengan pemberian izin kepada pelaku usaha untuk pembuangan air limbah atau pemanfaatan air limbah, yang sekarang namanya persetujuan teknis, itu salah satunya. Berikutnya ada program-program seperti infrastruktur hijau, itu pembangunan fisik untuk mengurangi air limbah ke lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran. Termasuk infrastruktur hijau itu kan pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Ada ekoreparian, itu juga kemitraan dengan masyarakat, juga pelaku usaha. Tujuannya sama, untuk mengurangi beban pencemaran dari sumber pencemar. Kalau ekoreparian khususnya untuk air limbah domestik. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat, mengajak komunitas untuk lebih peduli kepada masalah-masalah pencemaran air, menjaga kualitas air. Ada program penilaian kinerja perusahaan atau proper. Intinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, kami memperlakukan staf laki-laki dan perempuan sama saja. Semua diberi kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selain dengan cara memberikan kesempatan yang sama, kami juga membuat SK direktur terkait dengan satuan tugas di dalam penanganan kasus dan kegiatan pengawasan kepada industri. Kami memerlukan itu. Saya melihat program-program yang di PPA ini seperti gotong royong ya Bu ya. Benar-benar asas kekeluargaannya sangat kental kayaknya ya Bu ya. Nah, tadi ada sedikit yang saya penasaran nih Bu, ekoriparian dan potensinya memberdayakan masyarakat. Saya ingin bertanya Bu, sebenarnya ekoriparian ini bisa dikatakan sebagai best practice itu kenapa Bu? Dan bisa menjadi unggulan programnya PPA, salah satunya yang tadi Ibu ceritakan. Iya, jadi menjaga kebersihan atau memperbaiki kualitas air sungai itu tidak cukup bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, Mas Romi. Ekoriparian itu dikembangkan oleh KLHK, khususnya di Direktorat Jenderal BPKL dan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, dengan cara kemitraan. Nah, ini kan kemitraan untuk kesejahteraan masyarakat ini salah satu tujuan dari SDGs yang ke-17 gitu. Nah, dalam mendesainnya itu pertama kali kita cari tanah yang di sekitar sempadan sungai misalnya, yang biasanya sebagai tempat pembuangan sampah. Biasanya kan daerah-daerah sempadan sungai jadi tempat pembuangan sampah, jadi tempat pembuangan. Kesannya kumuh ya Bu ya, kesannya kumuh gitu ya. Iya, kita ajak warga setempat bagaimana ini daerah ini bisa ditata kembali, nanti tetap bisa dimanfaatkan. Air limbahnya diolah sehingga setelah bersih bisa masuk ke sungai juga, tapi setelah diolah ya, terus sampahnya juga dikelola, dan pengelolaan sampah itu dengan reduce, recycle bisa dimanfaatkan lagi, dan itu ada bank sampah juga dikembangkan di sana, nanti bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan bagi warga yang mengelola, warga juga. Terus di situ bisa juga dikembangkan penanaman sayur mayur, bisa dikembangkan juga, bisa menghasilkan pendapatan. Kuliner juga, ibu-ibu bisa menjajakannya juga, makanan-makanan daerah tersebut. Saya kira terkait dengan desain ekoriparian sendiri, ini bisa dibantu oleh mahasiswa setempat gitu ya. Kalau di daerah itu bisa mengembangkan dari mahasiswa sipil atau teknik lingkungan, termasuk mahasiswa dari jurusan yang landscape atau arsitek bisa mengembangkan. Saya jadi sangat-sangat tertarik dan ingin berkunjung nih kayaknya Bu Lukmi. Kali-kali mungkin saya diajak jalan-jalan ya Bu ya ke ekoriparian tersebut ya Bu. Iya. Karena tadi Bu Lukmi benar-benar bisa mendeskripsikan kehebatan dan best practice-nya ekoriparian. Kalau saya melihat tuh kayak ibaratnya ekoriparian tuh kayak melting pot ya Bu ya, semuanya nyatu ya Bu ya, semua peluang siapapun bisa berpartisipasi ya Bu ya. Dan tadi saya menarik juga nih Bu, bisa mencapai SDGs. Tidak hanya dari sudut pandang pencemaran lingkungan yang bisa kita kendalikan, manfaat ekonomi, penyertaan masyarakat, dan semua SDGs segala poinnya juga bisa masuk ke dalamnya ya Bu ya. Jadi
kali dayung 2-3 pulau kelampaui ya Bu dengan program Ekolimpar ini ya Bu ya. Iya, jadi mendapatkan kualitas air yang lebih baik, artinya air bersih akan tercapai gitu ya, termasuk sanitasinya itu SDGs nomor 6. Dan yang kedua terkait dengan kemitraan tadi, semua pihak SDGs 17 ya Bu ya tadi ya kalau kemitraan 17. Itu. Iya. Sebenarnya apa Bu rencana ke depan yang perlu kita kembangkan terkait dengan pengendalian pencemaran air dan tapi tidak meninggalkan aspek TUG dan SDGs Bu. Harapan ke depannya ingin seperti apa Bu dengan pengendalian pencemaran air, terutama unit kerja Ibu yang Ibu pimpin nih Bu. Iya, saya selalu berharap bahwa kegiatan pengendalian pencemaran air, khususnya untuk memperbaiki kualitas air, ini bisa dilakukan bersama-sama, kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi atau sivitas akademika. Jadi nanti diharapkan bisa menjadi budaya warga Indonesia, bahwa kita menjaga kebersihan, menjaga kualitas air ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya sewaktu-waktu saja gitu. Kalau ini sudah menjadi budaya, saya kira kita sudah lebih lega gitu ya dalam perbaikan kualitas air di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, ada tidak Bu perasaan-perasaan yang mungkin harus diyakinkan kepada masyarakat lebih luas, khususnya perempuan, bahwa perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin dan harus mengajak perempuan yang lain, atau keterbukaan gender ini bisa menjadi isu yang menarik dan harus diperjuangkan Bu? Iya, mari kita bersama-sama menggaungkan kesetaraan dan keadilan gender ini secara terus-menerus, sehingga itu nanti menjadi gerakan semua orang gitu. Yang kedua, kepada leader-leader perempuan di dalam kegiatan maupun program-program maupun kebijakan-kebijakan dalam menyusun peraturan yang dibuatnya itu juga memperhatikan responsif gender, tidak dari sudut pandang yang tidak peduli dengan gender, tapi harus memperhatikan itu supaya lebih balance, kehidupan yang lebih baik, kedamaian kehidupan ini perlu kesetaraan dan keadilan gender kalau menurut saya. Terus bahwa kesetaraan gender itu menuntut adanya keahlian, juga kompetensi, juga keterampilan. Jadi dengan memadukan ketiga hal tadi, harus ahli, harus kompeten, harus terampil, ini akan mendukung kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud. Jadi tidak cukup hanya digaungkan, tetapi kita harus dilengkapi dengan kompetensi juga gitu. Perempuan harus maju, harus begini begitu. Kalau nggak kompeten bagaimana? Kalau nggak terampil bagaimana gitu ya? Jadi sepakat saya Bu, sepakat. Iya, harus memiliki isi juga gitu ya. Ingin setara, ingin adil juga harus memiliki kompetensi, harus ahli dan terampil. Saya kira itu. Tak terasa Ibu, sudah waktunya kita harus berpisah di malam minggu yang cukup produktif dan informatif ini. Tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan Bu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, yang telah berani untuk memacu unit kerjanya dan program-program pekerjaannya mengimplementasikan pengaruh tambahan gender. Tidak hanya itu, tapi juga berani untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tak terasa waktu juga yang memisahkan kita dari diskusi seru ini. Diskusi ini membuka wawasan kita bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengendalian pencemaran air, sebagai contoh menjadi program yang memiliki peluang untuk pelibatan masyarakat, syarat nilai, pengaruh tambahan gender, dan juga SDGs. Kesetaraan gender, seperti yang disampaikan oleh Bu Lukmi, menuntut keterampilan, keahlian, dan kompetensi. Ayo para perempuan Indonesia, lengkapi ketiga keahlian tersebut untuk menjadi maju. Melalui ketiga gender tersebut, kita menjadi manusia yang lebih utuh, menjadi manusia yang lebih tangguh, dan Ibu Lukmi Purwandari telah membuktikan. Wanita Indonesia, kapan untuk memulai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di acara selanjutnya, Sobat Hijau seluruh Indonesia. Terima kasih.